Apakah Anda sehat? Sehat. Apakah Anda mau melakukan restoratif justice atau tidak? Tidak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang harus disampaikan Berarti oleh berarti memang jaksa. standar prosedur aja, bukan dari tawaran dari kubu Pak Jokowi ya? Prosedural, tidak ada. Nah, ini berkembang lagi. Jaksa menawarkan, ada salah satu pengacaranya yang saya anggap pemahamannya kurang menarik buat dijadikan satu konten lagi. Jadi inilah. Tadi Bung Ade Darmawan sempat bingung adanya nama Presiden Prabowo Subianto dalam pengajuan pra-peradilannya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Bung Ade, kalau menurut Anda sebenarnya memang apa untungnya kalau misalnya ada 2 tersangka kasus ijazah palsu memasukkan nama Presiden dalam pengajuan pra-peradilannya? Dugaan Anda kenapa? Jadi begini Mbak Cindy, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang digugat itu di situ biasanya yang kami lakukan dalam praktik hukum. Yang kita gugat itu tidak perlu Presiden Republik Indonesia, ya bukan Prabowo Subianto di situ. Biasanya yang kami gugat itu misalkan kalau masalahnya ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka gugatan itu biasanya kita pakai Kepolisian Negara Republik Indonesia, CEKI, Dirkrimum, dan lain-lain. Ya. Nah, tetapi tidak terfokus pada ini yang digugat utama nih, ingat bahasanya, pemerintah, CEKI, Presiden Republik Indonesia, CEKI, kejaksaan, dan lain-lain. Artinya memang urutannya secara struktur hukum tata negara, itu memang harus dari atasnya kita ambil sampai struktur terbawah. Ya. Tetapi yang dikeberatan sebenarnya yang mana terkait penahanan kemarin atau penangkapan kemarin, ya kan? Harusnya dia fokus ke situ, tidak akan kurang pihak kok kalau Prapit. Karena Prapit itu dia hanya satu arah saja, karena hakimnya pun satu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kemudian kok sampai Presiden juga digugat Prapit gitu loh. Nah, itu dugaan Anda kenapa? Apa? Nah, itu aja sih Mbak Cindy, bahwa saya melihat ada nuansa politik, bukan lagi nuansa hukum di sini. Kan ini pasti ketika kemudian memenangkan Prapit, pasti kan akan berbicara tuh, ya kan? Nih, itu Presiden sudah melakukan perbuatan melawan hukum, dan lain-lain. Nah, ini pasti akan terjadi. Itu persepsi saya. Oke, saya minta tanggapannya Bung Michael kalau gitu. Tadi dugaannya ini udah mulai narik-narik politik, bukan cuma murni hukum lagi. Bung Michael, menurut Anda gimana? Menurut saya kejauhan ya, itu kan hanya bahasa yang biasa digunakan oleh praktisi-praktisi hukum. Nah, ya biasa saja itu digunakan. Michael nggak ngerti nih. Enggak, gini bang. Pura-pura nggak ngerti nih. Gini bang, tunggu bang. Pura-pura nggak ngerti tuh. Justru yang saya rasa menarik, ada salah satu dari relawan itu yang kemarin mengatakan. Nggak, substansial aja, substansial. Kita substansial. Iya, ada yang mengatakan seperti ini. Akan deklarasi Gibran 2029 melawan Prabowo, itu justru aneh menurut saya diucapkan saat Pak Roy Suryo dibebaskan. Yang substansial ya, substansial. Itu. Bahwa ada tapi kalau enggak. Saya merasa Bang Ade ini terlalu membawa ini ke arah politis. Oh, tidak. Itu perasaan dia saja. Sebenarnya ini semua adalah kemanusiaan. Kebetulan banyak tokoh-tokoh yang adil dan beradab gitu. Ya, kebetulan banyak tokoh-tokoh yang juga mendengar. Ada di perlakuan polisi yang seperti ini. Kan terima kasih tuh, Bu Tipa siapa aja yang disebut. Oke, tadi itu udah kita bahas. Tapi Bang Michael termasuk juga apakah soal tawaran restoratif justice itu juga banyak yang mendengar ketika di Kejari kemarin? Saya tanggapin, Mbak. Oh iya, itu memang waktu di Kejari kemarin ada pertanyaan seperti itu. Tapi itu saya rasa juga pertanyaan normatif ya. Semua kasus akan ditanyakan seperti itu. Mau maling ayam, mau maling apa juga ditanyakan apakah mau restoratif justice. Berarti itu prosedur aja, bukan tawaran dari Pak Jokowi menurut Anda? Iya, tapi begini, kalau seandainya memang Pak Jokowi mau restoratif justice dan orangnya sudah ditahan, berarti Pak Jokowi ingin datang ke Kejari Jakarta Selatan dong. Itu menarik juga buat saya. Ini nggak nyambung nih, Mbak. Itu menarik buat saya, tapi memang sudah ditolak ya sudah, nggak usah dibicarakan lagi menurut saya. Mbak Cindy. Ya, kenapa Bang Ade? Ya, jadi gini Mbak Cindy, kalau betul yang dikatakan tadi bahwa itu standar dari pemeriksaan kembali oleh pelimpahan tahap 2. Jadi di tahap 2 itu ditanya Mbak Cindy, apakah Anda sehat? Sehat.
Apakah Anda mau melakukan restoratif justice atau tidak? Tidak. Itu pertanyaan-pertanyaan yang memang harus disampaikan Berarti oleh jaksa. berarti memang standar prosedur aja, bukan dari tawaran dari kubu Pak Jokowi ya? Prosedural, tidak ada. Nah, ini berkembang lagi. Jaksa menawarkan, ada salah satu pengacaranya yang saya anggap pemahamannya kurang menarik buat dijadikan satu konten lagi. Jadi inilah, terus-menerus ada sesuatu pertanyaan standar pun masih yang salah tetap Bapak Insinyur Joko Widodo. Tapi Intinya berarti, begini aja. berarti Kita dari Anda juga tunggu, inginnya sebenarnya segera sidang aja? Saya intinya begini Mbak Sin, bahwa ini segera bersidang itu bagus, ya. Kita juga mengharapkan itu. Kebetulan saya juga menjadi saksi di situ. Ya kita nanti ungkap fakta dan semuanya based on alat bukti kok. Based on alat bukti. Kita nggak apa ini hal yang baik. Kita lihat, kita sidangkan, kita buktikan bersama-sama apakah fitnah itu sesuai dengan yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah 191, ya kan, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Terbukti bahwa hari ini penerapan hukum ini ditunggangi oleh politik praktis. Oke, Bung Michael, kalau Anda sendiri gimana, kubu Anda juga pengen segera buru-buru sidang? Iya, saya sih tidak mau mendahului siapa-siapa ya soal buru-buru atau lambat. Semua itu proses hukum. Tapi saya ingin beritahu saja ke publik bahwa setelah perlakuan polisi kemarin yang luar biasa ingin terburu-buru melakukan entah apa, jadi semakin banyak nih masyarakat yang sebenarnya mengetahui fakta-fakta mengenai. Ada informasi nggak, Bang Michael? Tunggu dulu. Aku bertanya satu aja. Tunggu dulu. Jadi gak? banyak orang yang memberikan fakta. Ada informasi nggak? Kenapa diprapit kejaksaan? Itu nanti. Jadi banyak yang memberikan fakta ke saya. Motifnya apa? Alasannya apa? Ini yang mau dijawab Bang Ade atau? Ini satu-satu dulu ya Bang Ade ya, sebentar satu-satu dulu. Ya, tunggu dulu Bang Ade. Jadi semakin banyak setelah melihat perlakuan polisi kemarin, semakin banyak yang memberikan data ke kami dan semakin banyak yang mau bersaksi di persidangan menunjukkan siapa sebenarnya yang kuliah di UGM Fakultas Kehutanan tahun 80 sampai 85 itu. Ya. Menurut Anda siapa? Loh, itu bukan saya. Saksinya ada. Dan nanti Anda akan ketemu di persidangan. Anda siapa? Anda kan bersaksi Anda nanti. Siapa? Anda kan Bukan nanti Pak Jokowi bersaksi. ya? Saya juga nanti akan bersaksi. Bukan ya? Siapa? Hah? Siapa? Itu Tanya aja dulu. biarkan Jawab saksinya aja, yang menerangkan di sidang. Abang jangan ya, mendahului. jawab aja dulu. Bang Jangan Michael mendahului. bisa Saya tidak pernah bertemu dengan Joko Widodo saat kuliah di UGM. Kenapa? Tapi Anda mengatakan jelas saya tadi tidak siapa pernah yang bertemu. kuliah di UGM? Maksudnya pertanyaan saya cuma satu. Dijawab dulu. Aduh, Siapa saya yang tidak menurut pernah Anda ketemu. Pemilik Biarlah. ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Siapa menurut Anda? Jadi biarlah Siapa menurut orang. Anda? Ini saya dipotong melulu nih Mbak. Enggak. Menurut Anda jawab aja. Menurut Anda apakah itu bukan ijazah Pak Jokowi? Saya tidak punya hak dan tidak punya kemampuan untuk menjawab itu, Sekarang Bang. saya tanya lagi. Asli apa palsu? Oke, kalau Ya. Oke, itu kan nanti juga akan dibuktikan di dialihkan. persidangan nih Bang Ade. Oke, sebentar ya. Oke, Ini Bang kan Michael. closing statement saya aja ini yang jelas. Oh. Banyak saksi-saksi yang akan hadir di persidangan itu nanti kalau benar-benar terjadi dan mereka punya fakta-fakta yang luar biasa. Satunya ada yang buat ijazah Pak Jokowi. Saya nanya aja, Michael. Gak usah lah, biarlah Ya udah. nanti itu Oke. dilihat di persidangan. Nah, ini saya juga Itu mau nanya bukan nih soal untuk persidangan dulu Bang Ade, sebentar. Saya mau nanya dulu ke Bang Michael. Bang diskusi Michael. seperti ini. Bang Michael, tapi kalau menurut Anda ketika Roy Suryo dan juga Dr. Tifa menolak tawaran restoratif justice itu meskipun itu hanya prosedur, Ya. memang sepede apa juga sama bukti yang dimiliki nanti di persidangan? Loh, kan jelas. Selama ini Pak Roy Suryo dan Ibu Tifa melihat skripsi yang tidak ada tanda tangannya. Ya, melihat ijazah yang seperti itu tuh. Entah gara-gara watermarknya, embossnya, fotonya, dan lain-lain. Dan selama mereka meneliti itu, semakin banyak orang yang datang membawa data-data lain, bukti-bukti lain, dan mau bersaksi di persidangan. Oke. Contohnya apa itu? Aduh, nggak usah saya kasih tahu ke abang. Abang kan tadi jadi Contohnya saksi. dong, Oke. Ya udah, kalau gitu saya juga nanya ke Bang Ade. Kalau gitu Masa- Bang Ade sendiri dari kubu Pak Jokowi, tapi apa yang disiapin? Masa belum bertanding Kalau sudah kami, diminta datanya? Karena Nantilah. kita ini korban, Mbak Cindy. Korban itu sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu yang pertama.
Yang kedua, beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum. Walaupun saat ini nih Mbak Cindy, bahwa peran jaksa dalam hal ini kami menjadi agak kecewa. Kenapa? Kenapa kami kecewa, Mbak? Bahwa roh daripada kejaksaan itu didirikan sebagai institusi yang mewakili para korban, kehadiran negara di situ dalam mendampingi kepentingan korban. Kepentingan apa yang tidak terwakili menurut Anda? Yang sudah ditahan oleh kepolisian, kemudian dilimpahkan oleh jaksa sebagai hadirnya negara untuk membela yang namanya korban, ya, ini malah menangguhkan tersangka. Oke, berarti Anda kecewa soal penahanan ya? Oke. Artinya begini, ya. Roh daripada undang-undang kejaksaan, undang-undang didirikannya kejaksaan, itu jelas kok, mewakili korban itu. Kepentingan negara di situ ada. Negara berkepentingan melindungi setiap korban yang telah terjadi tindak pidana. Oke, poinnya sudah kami tangkap, Bang Ade. Apapun itu, jangan sampai ini digoreng lagi. Apapun itu, kami tetap support jaksa bahwa kita ikuti proses hukum, kita menghargai satu kewenangan. Kita ikuti proses hukum kalau gitu benar-benar ya, nanti kita tunggu persidangannya. Bang Michael. Satu terakhir dari saya. Oke, singkat banget aja, Bang Michael. Ya, kayaknya Bang Ade ini lupa asas praduga tak bersalah. Itu bukan urusan jaksa. Nanti kita tunggu aja kalau gitu jalannya di persidangannya Bung Michael dan Bung Ade Darmawan. Mas, Anda. Oke, Bung Ade dan Bung Michael, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan. Terima kasih. Terima kasih. Praduga tak bersalah.